YouTuber kesetting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat teropong Kikoc. Pada malam hari ini kita berada di Warkop Cuming dan saya ditemani dengan dua orang gagah konten kreator Maros juga. Mungkin saudara-saudara sering melihat beliau ini. YouTuber cacing. Apa namanya YouTube kita? Rumah Cacing Maros. Rumah Cacing Maros. Jadi untuk rekan-rekan yang mungkin menonton video ini, setelah menonton ya nonton dulu sampai selesai. Ya. Kalau sudah nonton, baru berkunjung ke Rumah Cacing Maros. Bisa. Apa-apa saja yang diperbincangkan di situ di Rumah Cacing Maros? Saya di Rumah Cacing Maros itu berbicara tentang pakan hidup, utamanya para pembudidaya ikan cupang, yaitu kayak cacing sutra, Artemia salina, cacing fosfor ada juga. Nah, itu yang saya kembangkan saat ini dan ya, alhamdulillah itu bisa jadi konten buat YouTube saya ya. Terus itu usaha cacingnya itu pasti sudah pakai ada omsetnya lah, artinya per bulan berapa itu Bang? Rata-rata itu Bang. Kalau berbicara masalah omset ya tergantung ya peminat ya. Kalau musiman sih sebenarnya. Kalau di cacing fosfor saya musiman, itu kalau musim kering ya alhamdulillah lumayan lah. Ya kalau misalnya belanja hari-hari adalah. Kalau dalam artian ini cacing memang banyak peminatnya, apalagi kalau saat yang suka mancing itu. Apakah mungkin ada rekan-rekan atau yang mengolah juga dan ambilnya mungkin bibit dari kita, atau mungkin ada yang pesan dari luar daerah begitu? Tergantung sih penetnya. Kalau segi musiman kayak gini ya, sekarang kan menjelang musim penghujanan. Jadi sekarang ya kalau kita katakan booming kalau cacing fosfornya. Namun kalau di musim kering itu kadang peminatnya dari daerah banyak. Pemancing utamanya ya, pemancing, karena talangan untuk pemancing saja itu saya susah. Nah, kalau dikatakan dalam per minggunya itu kalau kisaran 10 kilo ya pasti ada keluar lah. Nah, kalau masalah harga ya insyaallah nantilah. Jadi kalau rekan-rekan bagi rekan-rekan yang ingin mungkin juga punya usaha cacing, bisa rekomendasi tata caranya dan apa-apa saja yang dilakukan seorang pemelihara cacing yang bisa dibilang sudah lumayan berhasil. Kenapa saya bilang lumayan berhasil? Karena cacingnya itu sudah keluar daerah ya. Ya, sudah keluar daerah, bisa dibilang ekspor daerah. Sudah keluar daerah dan peminatnya juga banyak yang pesan untuk dipakai memancing begitu. Ya. Dan tentunya beliau ini juga mengolah channel mengolah channel YouTube Rumah Cacing Maros dan sudah monetize juga, tahu monetize. Mungkin bisa sedikit sedikit bagi pengalamannya terkait pengolahan ini Cacing fosfor. tidak pengolahan akun YouTube Rumah Cacing Maros. Mungkin bisa dibagikan sedikit pengalaman lah begitu. Sampai dengar-dengar tadi kita kan menunggu pin ya. Menunggu pin. Itu kan yang bikin penasaran itu. Jadi mungkin bisa sedikit diceritakan lah apa-apa saja yang kita lakukan selama menjadi YouTubers begitu. Oke. Kalau pengalaman saya ya di Rumah Cacing Maros hingga saat ini. Iya. Ini kan sekarang lagi nunggu ping dari YouTube. Dan itu kini saya sudah monetize kurang lebih 2 bulan yang lalu. Iya. Dan pengalaman saya untuk konten itu mengarah pastinya ke pembelajaran tentang cacing fosfor. Ya, cacing fosfor. Cacing fosfor, cacing sutra, ada Artemia salina. Nah, sekarang itu saya ingin mengembangkan bahwasanya seorang pembudidaya yang notabene-nya ya kalau dibilang orang katakan itu jijik ya, suatu yang jijik tapi banyak manfaatnya buat masyarakat. Ternyata ini barang saya katakan ini barang sangat dicari.
Nah, dan alhamdulillah sampai saat ini sekarang saya sudah melakukan pengolahan dari cacing fosfor menjadi pakan untuk buat teman-teman pecinta ikan cupang. Itu saya buat olahan pakan dari cacing. Oh, dari cacing? Ya, Masya Allah. nantilah kita redikan. Jadi simak terus videonya Rumah Cacing Maros. Ya. Nanti kita metode pembelajarannya ada di situ. Terus pengalamannya mengolah akun YouTube itu bagaimana? Mungkin ada suka dukanya begitu. Kalau suka dukanya sangat. Iya, bagaimana? Mulai dari ini ya, kita bahas dulu dari membuat channelnya sendiri ya. Apa yang menjadi motivasi sehingga membuat channel YouTube? Ya, kalau motivasi tersendiri itu saya dari seorang konten kreator ya, seorang motivator saya itu Bang Ucuji, ini ada di samping saya. Abang. Mantap. Nah, ini beliau seseorang yang sudah memotivasi saya, bahwasanya bergelut di konten kreator itu bisa membagi pengalaman ya, utamanya membagi pengalaman, metode pembelajaran kita bisa bagi di sana. Nah, jadi awal mula saya buat YouTube itu dari situ. Nah, saya ingin membagi pengalaman saya dan utamanya pastinya ingin dikenal orang banyak ya. Alhamdulillah nggak saat ini. Nah, dari awal situ membuat suatu akun YouTube itu ya lumayan ya. Kalau dibilang membuat akunnya mudah. Ya, yang susahnya mencari subscribe-nya guys. Subscribe-nya dan penontonnya. Nah, pasti ketika seseorang ingin membuat suatu konten otomatis harus apa ya bahasanya? Memiliki ciri khas tersendiri, utamanya saya ya memiliki ciri khas tersendiri dan itu menarik buat teman-teman yang ingin menontonnya. Nah, gitu. Itu guys, menontonnya yang susah. Mungkin begini. Saat pengolahan akun itu mungkin pernah mengalami namanya teguran atau apa dari YouTube, pernah Bang? Ya, pernah. Ya. Terlalu ekstrim ya bahasanya, ekstrim bahasanya. Sampai saya dihapus sama pihak YouTube, video saya dihapus sama pihak YouTube karena terlalu ekstrim, sampai itu penontonnya baru durasi 4 jam itu sudah dibuang orang. Nah, itu beberapa jam ke depan itu sudah dihapus karena tidak sesuai apa ya bahasanya, tidak sesuai video tidak layak ditonton. Ya, tidak layak ditonton ya bahasanya, tidak layak ditonton karena ini berbicara masalah edukasi Kekerasan anak. Ya, suasana kekerasan karena saya upload itu video kebakaran. Kebakaran. Saya juga itu. Itu yang dihapus sama pihak YouTube. Tapi kan namanya ada pertimbangan ya. Ada pertimbangan. Nah, itu baik dari thumbnailnya, itu yang jadi masalah dulu saya thumbnail. Terus yang lagi nih Bang, apa lagi? Kira-kira bagaimana Carata ini sehingga bisa tembus targetnya itu kan 1000 subscribe, 4000 jam tayang, itu adalah target wajib yang harus dipenuhi. Jadi bagaimana Carata, bagaimana teknik itu untuk mencapai itu Bang? Tekniknya ya satu ya pastinya video yang berkualitas, sosialisasi yang bagus ya, sosialisasi namanya, kita sosialisasinya di sosial media. Memiliki thumbnail dalam artian tampilan video awal itu yang paling perlu itu sebenarnya, karena itu thumbnailnya yang menariknya buat teman-teman untuk menonton. Di situ juga bikin penasaran. Itu yang penasarannya teman-teman. Dan sebenarnya kalau berbicara masalah YouTube ya banyak settingannya, utamanya tag-tagnya ada. Nah, itu yang perlu juga. Tapi nantilah seorang konten kreator nantilah belajar masalah tag-tag. Terus untuk pesan-pesan penonton dari channel YouTube Teropong ini yang sempat menonton video ini, sedikitlah pesan-pesan untuk mereka barangkali di antara mereka ada yang sedang menggeluti juga, baru belajar juga. Bagaimana ini sedikit pesannya? Ya, kalau saya sih pribadi ya, namanya seorang YouTuber ya, pastinya posting saja video. Perbanyak videonya, durasinya usahakan kalau saya pribadi ya di atas 10 menit lah, minimal di atas 10 menit atau 8 menit ke atas, itulah durasinya. Dan pesan saya jangan mudah menyerah, terus berkarya karena seorang konten kreator ya bahasanya saya bilang seseorang yang unik ya, karena membuat suatu konten itu tidak semudah yang dikira. Yang membuat suatu konten atau video tidak semudah yang dikira. Pokoknya seperti sekarang ini ya, susah. Nah,
bicara di depan umum, bagaimana orang bisa tertarik akan video kita, nah itu yang susah. Makanya terus berkarya di bidang YouTube, karena YouTube jujur, YouTube menjanjikan. Dan alhamdulillah hingga saat ini sudah ada lah. Ya kalau saya rasakan ada lah. Yang jadi ini masih kembali ke pertanyaan yang awal ini Bang, terkait PIN. Bagaimana ini? Sudah berapa lama ini pengajuan PIN-nya? Sebenarnya sih kalau pengajuan PIN itu durasinya 2 minggu ya. Iya, 2 minggu. Cuma ini saya hitung sebenarnya baru 9 hari guys. Oh, tadi karena tidak sabar? Iya, karena tidak sabaran. Saya tadi ke kantor pos. Kantor pos. Ya, ada urusan sedikit lah. Iya, sekalian juga tanyakan. Ternyata alhamdulillah di kantor pos itu banyak ping AdSense yang saya lihat. Oh, banyak ping AdSense di situ? Ada kurang lebih 40-an ya. Wah. 40-an orang. Orang yang menunggu? Ya, atau pinnya ada? Iya, pinnya banyak sekali gini. Pinnya ada tapi orangnya belum ada ambil. Waduh, rata-rata Maros. Jangan sampai ada teropong di situ di. Saya cari tadi tidak ada. Oh, tidak ada juga. Bang Ucu enggak ada juga. Oh, Bang Ucu juga belum ada. Makanya tadi katanya Pak Posnya tunggu saya. Iya. Nah, 1 minggu ke depan pasti ada. Jadi kira-kira di situ Tonji nanti saya di mana ke kantor pos di sini? Maros di apa kan? Nih. Di sini? Di kantor pos ini. Di kantor pos ini? Iya. Oh iya. Saya kira ada kantor pos untuk Kecamatan Lau, enggak ada di? Enggak. Nah, itu saja. Oke, terima kasih atas waktunya untuk pengelola akun channel YouTube Rumah Cacing Maros. Nama lengkap tak tahu Bang, karena lengkap, ya, jangan sampai nanti orang panggil Ki, oh Rumah Cacing Maros. Sama. Ya, Sulaiman. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang diberikan sama rekan-rekan semua bisa bermanfaat. Kebetulan ada juga senior kita di sini. Sepatah kata dulu tawa untuk Kanda ya, untuk penonton teropong ini. Oke, buat teman-teman yang lagi menyaksikan live video teropong Kikut, jangan lupa Anda like and subscribe dan selalu support channel ini, karena di channel ini selalu memberikan edukasi dan motivasi buat teman-teman baik ada di Maros maupun di seluruh lokasi di Indonesia ya. Tapi untuk sementara ini kita masih garap kearifan budaya lokal yang ada di Maros, dan nanti di channel-channel teropong Kikut kita akan kopdar bareng bersama teman-teman yang YouTuber yang ada di Maros, utamanya YouTuber pemula. Dan semoga teman-teman yang ada di YouTube yang ingin berpenghasilan, insya Allah kita akan buatkan grup khusus dan akan mengedukasi sedikit demi sedikit tentang bagaimana cara menghasilkan pundi-pundi rupiah melalui YouTube. Oke, makasih. Oke, terima kasih untuk senior kita Bang Ucu Ji. Jangan lupa juga ya, kunjungi channel YouTube Bang Ucu Ji. Di situ ada beberapa konten, pokoknya menarik lah, motivasi di situ. Dan untuk channel Teropong sendiri ini bergerak di bidang pemberitaan, terus jalan-jalan ada. Jadi kalau mau lihat tempat-tempat wisata yang ada di seputaran Sulawesi, utamanya di Kabupaten Maros, di sini ada. Terus terkait informasi-informasi terkini yang ada di Kabupaten Maros juga ada, tutorial, resep juga ada. Pokoknya dari segala macam penjuru gado-gado di sini. Jangan lupa subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.